Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, jamaah mujtahim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita harap kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali dalam mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad SAW ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita baca suratul Fatihah. Kita khusus untuk mereka Syekh Ibnu Hajar Al-Hambali wa sahibu adul makum Sayyidi Muhammad wa alihi wa sallam rasul muhrim zawi bajmain Allah ya billah ma yarhamuhu wa jannah wa inna bil fatimah wa al-wadi min fatim fi din dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi lumih fi darin amin. Subhanallah Sri al-Muhammad al-Bisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Langsung aja di halaman 208 paling bawah. Waqad kharaja Tirmizi, ya. Waqad kharaja Tirmizi wa Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Yazid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ada paling bawahnya 208. Dan sesungguhnya telah mengeluarkan Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Yazid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Ini ngomongin subhat, ini kesimpulannya nih. Ya, kesimpulan ngomongin subhat udah sampai sini. Ya, diakhiri dengan hadis Nabi mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazran mimma ya bihi ba's. Ya. Kata Nabi, tidaklah seseorang hamba mencapai tingkatan muttaqin, orang yang bertakwa, sebelum dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang karena hati-hati terhadap sesuatu yang dilarang. Ya, paham kan tuh maksudnya? Orang muttaqin itu agak meninggalkan, ya makanya tidak telah sampai seorang manusia, seorang hamba kepada tingkatan orang-orang yang bertakwa sebelum dia bisa meninggalkan sesuatu yang boleh, gitu, boleh dikerjain, tapi dia coba untuk mengurangi. Ya, apalagi subhat itu kan boleh, tetapi masih tidak ada hukumnya, dan dia meninggalkan yang kayak gitu kalau orang-orang bertakwa. Ya, bahkan lebih terangnya lagi pemahaman dari Qaul Al-Hasan, itu halaman selanjutnya, bait keduanya Qaul Al-Hasan Al-Basri, maksudnya Hasan Basri. Mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali mukhafatal haram, ya. Mukhafatal harami, ya. Ini yang dibilang orang bertakwa nih. Mazalatit taqwa, senantiasa ketakwaan itu bagi orang yang muttaqin. Ya, selalu orang yang bertakwa itu dalam ketakwaannya di mana dia, ya, maksudnya tidak akan pernah ketakwaannya mazalatit taqwa bil muttaqin. Tidak, mazalah artinya apa? Mazalah. Kalau di kamus biasanya langsung begitu, mazalah. Senantiasa, ya. Mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal. Tuh. Ya, orang muttaqin itu dia tidak dikatakan muttaqin, ya, senantiasa dia senantiasa orang yang bertakwa dengan ketakwaannya, dengan kemuttaqinan, orang yang muttaqin dengan ketakwaannya selalu dia meninggalkan yang, ya, hatta dia meninggalkan yang sebagian yang halal,
sebagian besar gitu. Karena takut kepada yang haram. Halal aja ditinggalin sebagian besar. Jadi maksudnya bahasanya beliau orang yang bertakwa, yang halal aja dikurangin. Itu. Ya. Makanya boro-boro subhat. Makanya kalau kita udah ngebahas subhat, kesimpulannya kalau mau jadi orang bertakwa udah nggak kepikiran yang subhat, yang halal aja dia udah kurangin. Makan sepiring halal, dia makan setengah piring. Susah ya, satu piring halal, dua piring sebenarnya haram ya. Dimana makan berlebihan kekenyang itu haram. Ini kan kalau udah kita ngomongin di bab ya ihya kan begitu dah ya, makan di atas kenyang haram ya. Kalau makan sepiring itu halal. Orang-orang muttaqin mengurangi yang halal itu. Makanya perutnya kelihatan. Ini kita ayo, ini kalau dapat begini udah malas dah ya, malas ngebahasnya ya. Itu yang harus direnungi bab paling awal di dalam belajar perjalanan kitab tasawuf ihya. Perjalanan pertama adalah makan, masalah makan ya. Itu jadi mengurangi yang halal itu orang-orang yang muttaqin. Maka itu kesimpulan dari kita kemarin ngebahas subhat. Kalau kita mau jadi muttaqin, bahkan sangat menjauhi yang subhat, yang halal aja dikurangin. Gitu. Ya. Kan udah diceritain dulu, sering udah ya, di bulan puasa kita sering makanan yang haram dalam kategori orang-orang tasawuf. Kenapa? Kan di atas kenyang. Kenyang itu masih halal. Kenyang. Di atas kenyang ini yang haram. Nah, kenyang aja dihindari sama orang-orang muttaqin. Ya, maksudnya dia berusaha untuk nggak kenyang. Karena kenyang itu halal, mengurangi yang halal. Di atas kenyang haram. Kenapa dibilang Ramadan rata-rata di atas kenyang? Ya. Makan kita berhenti kalau ngerasa udah kenyang. Nah, itu halal sebenarnya. Habis itu minum. Nah, saat minum di atas kenyang haram jadinya. Karena patokan kita kenyang tuh makan, bukan patokan kita kenyang tuh makan plus minum, nggak begitu, ya kan? Patokannya tuh makan, berhenti dah, udah kenyang dah. Ini kan belum minum. Pas minum di atas kenyang, berarti selalu haram ya. Buka puasa tuh, ya. Ini yang harus direnungi lagi, ya. Karena patokannya biasa begitu patokan kita ya. Patokannya itu kenyang tuh makan makanannya ngerasa cukup, aduh udah nggak muat nih, kenyang, berasa tuh kenyang. Itu sebenarnya harusnya kenapa? Belum kenyang harusnya berhenti, kenapa? Minuman belum masuk. Apa emang nggak pakai minum gitu? Makan udah kenyang, udah halal sampai sini doang. Kagak minum udah habis itu. Iya. Itu yang harus. Apalagi maksain, ya. Makanya kalau udah nggak bisa, kurang bisa nafas, itu udah haram itu jatuhnya. Kan habis buka kadang-kadang gitu nggak bisa nafas. Nah ini udah luar biasa. Ya buka dengan yang haram gitu. Ya bukan di fikih nih gitu ya. Kita di tasawuf. Kalau fikih sih nggak tahu hukumnya, lebih ke zahir ya, makanan yang halal yang haram. Ya. Nah kalau kita mau jadi orang-orang beneran gitu, orang beneran, orang tadi orang bohongan. Itu pikirin masalah omongan beliau ini, orang muttaqin, orang yang mengurangi yang halal. Berarti kenyang aja dia berusaha enggak. Apalagi di atas kenyang, yaitu apa namanya, keharaman di situ ada. Ya, ukur gitu, ukur diri. Tapi kan emang penyakit juga sebenarnya ya, bukan masalah di agama doang, nih masalah kesehatan juga bermasalah. Emang agama kita mengajarkan biar kita hidup sehat, jarang kenyang gitu. Karena kalau sering kenyang bid'ah kalau kata Aisyah gitu. Ya udah tahu kan hadis itu ya. Bid'ah yang pertama kali terjadi di umat ini adalah umat lebih sering kenyang daripada laparnya. Kalau kita bahkan sudah nggak pernah lapar,
Ya, lebih parah lagi berarti. Zaman itu dikatakan, berarti zaman Nabi banyakkan lapar daripada kenyang. Terus di zaman tabi'in dikatakan mereka lebih banyak kenyang daripada laparnya. Di zaman kita hampir nggak pernah kita merasakan lapar. Ramadan doang ya. Lapar itu kan biasanya kemungkinan ikut hitungan dokter ya 8 jam ya. 8 jam makanan, setelah 8 jam itu baru terasa lapar. Ya, makan jam berapa misalnya? Makan siang dah, kalau makan pagi jarang. Makan siang jam 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 malam ya. Baru lapar lagi harusnya. Kan kita udah makan lagi jam 5. Itu belum waktunya lapar aja kita udah makan lagi. Jadi hampir dikatakan kita hampir nggak pernah merasakan lapar. Paling malam tidur. Itu juga kalau nggak mindo. Ya nggak malam makan lagi. Ya jam 11 makan lagi udah parah. Nah ini pagi ya. Pagi makan jam 7. Lapar lagi harusnya jam 8 dan 10, 11, 12. Tuh 2, 3. Jam 3 baru sebetulnya lapar. Belum pernah merasakan lapar, kita jam 12 sudah makan lagi. Jadi kita dikatakan tidak pernah merasakan lapar. Seandainya kita makan jam 4 ya, berarti baru merasakan lapar 1 jam. Ya, kita makan jam 5 baru merasakan lapar 2 jam. Akhirnya kita hampir nggak pernah merasakan lapar. Ya, karena makan kita sehari 3 kali, sahabat 2 kali. Gitu. Budaya kita nih, budaya dari mana? Makan sehari 3 kali. Budaya dalam Islam tuh makan sehari 2 kali. Gitu. Ya sebenarnya makan siang jam 12 sama sore sebelum jam 7 maghrib lah. Siang hitungannya jam 1 jam 12. Pagi itu sebenarnya disuruhnya cuma ngisi kosong doang. Pakai lontong atu. Habis lontong atu loh, belum makan ya gue, belum makan. Udah masuk lontong. Itu sebenarnya kalau kita harusnya cuma ya makan gorengan lah atau makan biskuit biar nggak asam lambung doang. Baru makan sebenarnya harusnya jam 12. Terus makan lagi sore, udah sebenarnya 2 kali doang harusnya bisa. Malam tuh nggak boleh makan sampai pagi. Ya puasa kan kita makan 2 kali doang. Iya, sahur sama buka. Kalau yang ngikutin bukanya, kalau yang mindo ya kan nggak mau habis tarawih makan lagi gitu. Iseng jam 11 ada tukang sate padang panggil ini ya. Begitu. Ini seringan kenyangnya sama laparnya. Ya, ini masalah halal dan haram, mengurangi yang halal. Ya. Di bait selanjutnya tuh qala Sufyan ibnu Uyainah, sebelum habis Tsauri, Sufyan As-Tsauri baru Sufyan ibnu Uyainah. La yusibu abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami jahajizan minal halal. Tidaklah seorang hamba mencapai, yusibu itu maksudnya menimpa atau mencapailah, tidaklah seorang hamba mencapai kehakikatan daripada iman, esensi iman, hingga dia menjadikan di antara dirinya dan haram itu hijab, yaitu daripada yang halal, hatta yada al isma wa matasabaha minhu, sampai dia juga tinggalkan dosa-dosa dan apa-apa yang subhat gitu. Ninggalin yang subhat, ninggalin dosa-dosa. Ya sebenarnya tadi yang lebih bagus, mengurangi yang halal itu udah pastinya akan menjauhi yang subhat. Ya. Tapi mengurangi, ya kita sebenarnya sudah sampai tingkatan harusnya sudah belajar, kita tuh udah sampai mengurangi yang halal. Ya. Kalau masih mengerjakan yang haram, kejauhan dan bahkan ya maksudnya kita berusaha yang halal aja, mencari yang halal, habis itu mengurangi gitu. Udah harus ke situ sebenarnya. Ya sayang udah belajarnya sampai tingkatan mengurangi yang halal.
tapi prakteknya masih yang subhat atau sampai yang masih yang haram, kena ini jauh panggang daripada api ya. Panggang dari apa sih istilahnya? Panggang dari api, benar ya? Jauh panggang dari api namanya. Itu belajarnya sudah kita udah belajar di Sirajuddin sampai disuruh mengurangi yang halal. Tapi kalau kita masih prakteknya masih ngerjain yang haram, masih kadang-kadang cuek aja sama yang subhat, ini kan jauh yang dipelajari sama yang dijalanin. Ya, seenggak-enggaknya kita belajar sudah mengurangi yang haram, mengurangi yang halal, ya seenggak-enggaknya makan yang halal doang. Gitu. Maksudnya kita udah diajarin, contohnya kita udah diajarin makan setengah piring, ya minimal jalaninnya 1 piring lah. Jangan sampai jalaninnya 2 piring. Diajarinnya suruh makan setengah piring, makannya masih 2 piring, ini kejauhan. Gitu. Kita diajarin makan setengah piring, walaupun masih gagal proses itu ya 1 piring berarti masih gitu. Kalau masih 2 piring ini belajarnya kemana, jalannya kemana? Ya, itu al ilmu bila amalin, ya ilmu nggak diamalin kayak pohon kaktus gitu kali ya. Pohon gak ada buahnya gitu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam ala wa inna kita pindah aja deh halaman selanjutnya bait kedua. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah kita pindah, itu udah habis ngomongin yang subhat. Ya, cukup kesimpulannya kurangin aja yang halal, subhat pasti terhindar gitu. Nah kalau ini omongan Nabi yang di bawahnya dari hadis itu. Hadis keberapa sih kita sebenarnya lagi bahas? 5 ya? 4. Ini hadis keberapa sih? Ya, judul awalnya hadis keberapa? Hadis ke-6. 6. Itu di bawahnya kan ada tuh. Yang sering malah justru kita dengar hadis yang ini, padahal ini sebenarnya hadisnya bawahnya dari hadis yang ini. Ya, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamu katsirun minan nas faman ittaqa subhat istabra alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram karoi yar'a hawlal himah yusiku ayat yarta'abihi ala wa inna likulli malakin wamin. Ya, ala wa inna hima'allahi muharimuhu ala wa inna fil jasadil mudghah. Nah ini baru sering disebut nih. Nah kita baru mau membahas tentang ala wa inna fil jasadil mudghah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Nah ini kalau itu baik hidupnya, kalau itu nggak benar, apa itu? Hati. Nah ini baru ngomongin tasawuf. Banyak kan diambil sebelah sini doang, padahal tadinya hadisnya dari atas tuh. Innal haramu bayyinun wa innal halal bayyinun innal halal bayyinun haramun bayyinun. Ayatnya dari situ. Ya, tapi kita sering dengar ya diambil yang bawahnya doang. Ya. Karena biasanya keperluannya buat pemahaman tasawuf tuh yang bawahnya doang. Ya, wa Allah nih Nabi mengatakan ya 210 ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ya. Ya, tahuilah oleh kalian bahwa ada sesuatu daging di dalam jasad kita. Wa idza salahat, segumpal daging. Segumpal itu segini jatuhnya, hati kita segitu kan. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu segumpal daging itu baik, benar, maka benarlah semua kerjaan anggota tubuhnya. Ya, wa idza fasadat, jikalau segumpal darah itu yaitu mudghah itu fasad, rusak, enggak beres, fasadat jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya pun ikut rusak. Ala, tahukah kalian apa itu? Ya, al-qalbu, itulah yang dinamakan hati. Ya, ini intinya pelajaran namanya ilmu Ihya Ulumuddin dan Sirajuddin Talibin adalah ngomongin ini doang, hadis ini. Nih, yang dibahas selama ini sama Ghazali segumpal daging. Ya, yang kita udah ngelewatin 7 tangga sebenarnya mau benerin segumpal daging itu dulu. Ya, dan memang butuh jihad untuk memperbaiki segumpal daging ini. Nah inilah incerannya iblis, mau ngancurin segumpal daging itu.
Ya, makanya kita jagain. Iblis nyerang, kita kagak jagain. Nah, kestilnya hancur-hancuran gitu. Gak dijaga, makanya pelajari bagaimana menjaga ini karena iblis nyerangnya ke sini. Ya. Fihi isyaratun, ini suatu isyarat dari Nabi ila anna solahi harakatil abdi bijawarihi. Ya, ini suatu isyarat dari Nabi kita Muhammad bahwa sesungguhnya kebaikan kerjaan seorang hamba dari jasadnya ini, ya, apa yang dikerjain oleh anggota tubuh kita, gerakan kita, wajnabihi bil muharimat, dan di mana caranya dia menjauhi sesuatu yang haram-haram, watiqaili subhat, dan jika untuk takut menjalankan yang subhat, bihasabi solahi harakati qalbihi, itu sesuai hitungan benar apa enggak gerakan hatinya. Kalau gerakan hatinya ini benar, pasti akan benar. Kalau gerakan hati ini demen sama yang haram, ya pasti jasadnya akan ngerjain yang haram. Kalau gerakan hatinya ini condong kepada yang subhat, dia pasti akan ngerjain. Jadi sebenarnya bab-bab yang tadi di awal ngomongan Nabi tentang subhat atau apa, memang sebenarnya tergantung hatinya. Hatinya menggerakkannya untuk ke situ. Naik ke situ. Hatinya menggerakkannya untuk makan 2 piring, ya pasti 2 piring. Hatinya menggerakkan setengah piring, bisa setengah hati. Nah ini tergantung hati kita mau bawa kita makan berapa piring. Itu hitungannya. Jadi memang remote controlnya di sini ya. Gitu. Ya. Fa in kana qalbuhu saliman, jikalau hatinya itu selamat atau baik, sebenarnya maksudnya baik di sini selamat dari penyakit-penyakit yang enggak benar. La sabil illa mahabbatullahi wa mahabbatu ma yuhibbuhullahu. Ya. Kalau hatinya baik, tidak ada di dalam hati itu kecuali kecintaan kepada Allah dan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Ya. Kalau hatinya baik, tidak mungkin dia enggak mencintai Allah, dan tidak mungkin dia tidak mencintai orang yang dicintai Allah. Paham enggak maksudnya? Orang pasti mencintai Allah kalau hatinya benar, dan pasti mencintai orang yang dicintai Allah. Ya. Abu Jahal karena dia hatinya rusak, makanya tidak bisa mencintai orang yang dicintai Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Dia nggak bisa menyayangi Nabi Muhammad, dia nggak bisa tulus. Ya, karena hatinya rusak. Nah kita kalau ada orang-orang muttaqin, orang-orang mukmin yang soleh-soleh begitu, kalau kita memang hati kita bersih dari para penyakit-penyakit, pasti kita akan mencintai dia. Nah kalau kita sampai memusuhi orang-orang yang muttaqin, nah ini Abu Jahal, kita udah rusak berarti hati kita. Karena Nabi bilang, ya kan di sini kata orang yang hatinya selamat baik, maka tidak ada di dalam hati kecuali dia akan mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai Allah. Al Muslim akhul Muslim itu zaman Nabi. Berarti hatinya beres semua ya, satu sama lain saling mencintai loh. Di zaman Nabi, ya saling menyayangi satu sama lain. Begitu bagusnya hati mereka semua. Ya. Lalu wa khasyatullahi wa khasyatul wuqu'i fi ma yukrihu. Dan orang yang hatinya selamat, bersih, baik, maka dia takut kepada Allah dan juga takut terjatuh kepada apa-apa yang Allah enggak suka. Gitu. Takut sama Allah, takut sama hal-hal yang Allah enggak suka. Itu. Maka solahat harakatul jawarihi kulluha, maka semua gerakan tubuhnya pasti baik. Kalau orang di sini beres, pasti dia mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dan takut sama Allah, pasti takut juga jatuh ke tempat nggak benar, dan pasti gerakan semua badannya baik, benar. Jadi di sini remote-nya ya. Jadi orang bisa ketahuan benar nggak benar ya tergantung hatinya, karena gerakan tangan kaki itu, omongan itu tergantung sini. Gitu. Ya.
Wa nasa'a an dzalika ijtinabul muharrimat kulliha. Dan tercipta juga lah dari itu, dari hati yang baik itu, dia akan menjauhi segala yang diharamkan semuanya dengan sendirinya. Waktu kia subhat, pasti juga dia menjaga dirinya takut akan kesubhatan, hazran minal wuqu'i minal muharramat, karena dia jaga-jaga waspada jangan sampai jatuh ke yang haram. Itu semua dari, jadi dari hadis Nabi yang diomongin intinya di bawahnya gitu ya. Semua tergantung hatinya. Ya. Wa in kanal qalbu fasidan. Tuh, seandainya hatinya rusak. Rusak maksudnya rusak apa sih? Ya, sakit. Sakit zahir, bukan ini enggak ngomongin zahir ya. Sakit hati, sakit hati. Sakit hati orang artinya disakitin orang gitu. Ya maksudnya memang hatinya sakit di sini bukan sakit hati disakitin orang, sakit hatinya atau penuh penyakit. Penyakit apa? TBC. Ya, penyakit kebencian, kedengkian itu. Rusak maksudnya itu. In kana qalbu fasid. Jikalau hati itu rusak. Rusaknya maksudnya adalah banyak penyakit hati, yaitu kedengkian, kebencian, permusuhan, hubud dunia, ya. Terus qadis taula alaihi ittiba'u hawahu. Pastinya sesungguhnya istaula alaihi. Ya, menguasai akan hati itu ya, akan ittiba'u hawa, untuk selalu mengikuti hawa. Ya. Istaula ittiba'u hawahu gitu maksudnya. Ya. Maka kerusakan hatinya itu, hati yang rusak itu akan menguasai akan hatinya. Ya, kerusakan maksudnya. Qad istawala alaihi, akan menguasai kerusakan hati itu akan hatinya sendiri untuk selalu mengikuti, dan dia ittiba'u hawa. Hawa ini apa sih? Mengikuti hawa. Hawa itu lebih diartiin kerendahan, kehinaan. Ya. Hawa, nafsu minal hawa minal nafsu gitu. Nafsu itu di dalam diri kita ada, kita punya nafsu. Keluar adalah hawa. Hawa itu pengaruh terhadap nafsu. Ya, keinginan-keinginan, kecondongan-kecondongan, kerendahan niat dan tujuan, itu hawa. Ya. Jadi nafsunya akan punya hawa. Hawa itu hasrat rendah, hasrat yang hina. Jadi akan selalu mengikuti keinginan-keinginan yang menghinakan. Itu. Ya, nafsunya akan diajak kepada hal-hal yang, dan memang nafsu memang suka ke situ. Ini makanya repotnya. Nah, makanya dia sudah dikatakan hawa nafsu. Hawa yang keluar dari nafsu. Biasanya yang keluar dari nafsu itu hawa emang. Hawa itu keinginan-keinginan yang rendah, hina, segala macam. Ya, hasrat-hasrat yang menghancurkan hidup kita sebetulnya hawa itu keluar. Nah, itu memang didemen sama nafsu. Ya. Makanya hasrat-hasrat itu, hawa itu memang selalu dibawa ke mau main game apa baca Quran. Nah, baca Quran, hawa ini kurang-kurang, nafsu ini hawa tuh ngajaknya ke situ. Hasratnya nafsu lebih ke main game. Hasrat nafsu untuk baca Quran berat. Makanya kalau dibaca Quran berarti hawanya itu akan ditekan, karena hawa, keinginan-keinginan hasratnya selalu ke hal yang enggak bagus, rendah. Makanya nafsunya berarti nafsu yang ditekan sama akal, dipaksa ke sono. Makanya kadang-kadang berat buat ngerjain itu ya. Karena nafsu, hawanya itu ke tempat-tempat yang rendah. Nah, bagaimana kita bisa membawa nafsu kepada hawanya itu yang harusnya ke yang hina, kita pindahin ke yang baik, sedangkan hatinya udah sakit, susah bawanya. Hati yang sehat yang bisa bawa ke sana dengan akalnya, karena akal yang ngatur. Nah, akal nggak mampu hitungannya, ya bawa naik gunung, ya
Ini hati ini akalnya kita, akal kita naik gunung dengan tebing-tebingnya. Mau bawa siapa? Mau bawa hati. Ini teman kita hati, bawa ke atas. Ya, padahal teman kita emang lebih demennya ya di bawah aja. Kita mau bawa ke atas. Kita bawa ke atas, terus dia sakit, kan repotan lagi bawanya. Dia sehat aja bawa, ngajaknya agak berat, ayo naik gitu. Dia masih sehat nih, kita ajak ke atas, dia ogah-ogahan gitu. Kita paksa tuh naikin tebingnya gitu. Kan naik tebing susah. Ya. Nah, kita harus bawa dia ke atas. Akal nih bawa hati ini ya ke atas. Lah kalau hatinya sehat sih enak. Ya. Dia ayo ikut berangkat, kata akal gitu. Kata hati udah ikut aja berangkat, enteng. Nah, hatinya kurang sehat. Emang gak demen, memang nafsu. Ada hati yang nafsunya itu lebih ke yang baik. Terus segitu dia sakit. Hatinya sakit, kita mau naik ke gunung. Bawa dia pakai tandu, ribet amat gitu. Berat akal bawa dia ke hal yang baik. Yang sehat aja kesusah, apalagi hatinya udah rusak, berat ngajaknya. Lelah akal gitu. Lelah akal ngajak dia ke hal yang baik. Kenapa? Ya repot lah. Dan kita tembak mati gitu dah gitu. Kita naik sendiri ke tebing-tebing, terus kita bawa teman kita pakai apa namanya keranda lagi. Ya itu Anda. Ya dia sakit udah joprak gitu. Terus kita harus nenteng dia lewatin tebing gitu. Berat banget gitu. Itu akal akan puyeng ngadepin hati yang rusak. Ya. Dan dia emang demennya kepada hal-hal yang udah sakit, demennya ke sono lagi hal-hal yang gak benar gitu. Ya. Dan yang gak benar selalu nunjukin. Kita kan udah dulu pernah dibahas nafsu itu adalah kayak kata Ghazali, kayak anak kecil yang bandelnya minta ampun. Ya, nakal. Ya, tapi kan kita nggak boleh gampar atau nyiksa dia. Maksudnya kan kenapa nafsu? Karena diri kita sendiri. Gitu. Ya, nafsu itu bagaikan anak kecil yang nakalnya minta ampun. Ya, dia kita ajak ke masjid ngaji macam susah banget. Ya, terus dan nafsu sebagai anak kecil, demennya anak kecil ke tempat apa? Mainan. Itu. Nah kalau kita ngasih ke anak kecil, ini nafsu ya, nafsu. Kita itu akal. Misalnya kita itu sebagai akal itu pegangannya adalah hati. Kita ngajak nafsu anak kecil nih, nawarin gitu. Kamu mau baca Iqra, apa mau beli mainan? Pasti dibeli mainan, jangan pakai ditawarin kan gitu. Udah itu emang nakal lah itu anak bandel. Itu nafsu. Nafsu jangan pernah pakai dia kasih lihat tempat-tempatnya yang nggak beres. Emang demen ke situ. Ya. Emang bawaannya kalau duduk ngaji nafsu deh. Ya. Pantat panas, baru 30 menit juga udah panas. Karena nafsu nggak demen di situ. Ya. Karena anak kecil, bayangin anak kecil yang bangun sudah duduk belajar gitu. Tinggal 1 menit juga 2 menit hilang lagi atau kabur. Itu nafsu. Bagaikan anak kecil yang nakal, capek emang ngurusinnya. Ya, nah hati yang rusak, nah ini udah kayak apa namanya tempat mainannya nafsu. Ya, toko mainannya tuh toko mainan anak-anak begitu, nafsu ke situ, wah udah makin ya diajak bener susah. Ya, di tempat ruangan isinya, ini hati yang rusak ya, hatinya udah rusak, isinya mainan mulu, anak bocah datang, nafsu, kita ajak keluar, gila beratnya udah, itu makanya hati yang udah rusak, nafsu ada di situ dengan hawanya, ke hasrat-hasrat yang nggak benar, makin jadi, ya, makin susah keluar dari kebenaran, keluar dari yang nggak benar maksudnya, itu. Makanya dikuasai itu. Qad istaulah alaihi ittiba'u hawa. Kalau hati yang udah rusak kayak gitu, maka dikuasailah. Ya, menguasai akan dirinya untuk selalu ngikutin hawa-hawanya yang rendah itu. Dan susah udah diajak benar. Wa talaba ma yuhibbu.
pasti dia selalu menuntut apa yang dia pengen, yang dia sukain, yang dia cintain. Ya, pengennya apa yang menjadi hasratnya. Ya, makanya cinta itu kan pakai nafsu dengan hawanya. Makanya cinta, ya itu kadang kalau kata ahli cinta itu membutakan seseorang, karena akal biasanya kurang bisa ikut. Baik cinta kepada Allah, baik kepada Rasul, cinta yang baik sekalipun ya, itu membutakan akal. Ya, akal nggak bisa ikut campur biasanya, kurang bisa ikut. Karena cinta itu biasanya dari nafsu. Tapi makanya cinta-cinta yang diarahkan kepada Allah, kepada Rasul, gitu. Makanya ada orang yang ibadah sebegitu kuatnya, itu dengan kecintaan dari hawa nafsunya. Tapi diarahin hawanya ke yang baik. Itu yang sulit. Ya, karena emang kecintaan ini membutakan. Akal itu adalah diri kita. Diri kita itu akal. Ruh itu fondasinya akal. Nah, akalnya ketutup, berarti kita udah bukan manusia, kita sama kayak binatang. Balham adol. Bahkan mereka dianggap lebih hina dari binatang. Itu. Kalau udah hawa nafsu doang. Cinta itu isinya hawa nafsu. Ya, nah, akal biasanya udah di sono loh, begitu. Kenapa? Dikatakan Ali, cinta itu membutakan. Kalau kata jelek juga, Arif ganteng juga kan. Ada apanya deh, kumisnya keren, begitu. Nggak ada Arifnya. Kalau udah cinta begitu, ya orang cowok lo jelek banget, ganteng dia, begitu. Susah, cinta, repot kalau udah cinta, membutakan itu makanya bagaimana cinta itu kepada Allah. Jadi memang dibutakan ya, tetapi benar urusannya ya, membutakan kau. Makanya orang-orang yang wali-wali udah tingkatan-tingkatan sudah nggak pakai akal lagi, karena sebegitu kecintaan dengan hawanya luar biasa, dengan nafsunya bukan hawa. Nah ini kita harus, kalau di sini makanya pemahaman dari Imam Ghazali biasanya mengatakan kalau sesuatu hal-hal dalam kehidupan kamu yang kamu sangat berhasrat, maka tinggalkan karena itu dari nafsu. Bahkan sampai urusan ibadah, kalau baca Quran kayaknya senang banget, tinggalin. Kenapa? Disuruh baca tafsirnya berarti. Kalau pas baca artinya berat banget. Nah ini berarti yang benar, disuruh baca artinya. Kenapa? Nafsu pasti nggak suka. Kalau nafsu suka, ini kurang beres. An-nafsu al-maratu bisu, selalu mengajak kepada yang nggak baik. Mahabbah, kesukaan kita pada sesuatu itu akibat nafsu. Nah, akal biasanya yang menahan. Itu. Kalau sesuatu yang nafsu nggak suka, biasanya berat karena akal yang jalan. Nah, kalau akal biasanya ngajakin ke tempat yang benar. Nafsu biasanya tempat yang salah. Makanya kalau kita mencintai atau mensukai sesuatu berlebih, pengen yang itu, berarti usahakan tinggalkan. Kenapa? Ini pasti nafsu, dan nafsu biasanya mengarah pada hal. Nah kalau yang kayaknya berat, ini berarti akal. Makanya disuruh kerjain, karena biasanya berat, dan akal selalu biasanya benar. Itu tadi. Ya, ada orang kalau saya tahajud kayaknya gampang banget gitu. Terus bilang puasa berat. Nah, puasa berarti. Ya. Kalau yang gampang ini biasanya hawa nafsu. Yang enteng ngerjainnya gitu. Ibadah yang enteng ngerjainnya, hati-hati. Berarti ini dari hawa nafsu. Kalau ngerasa berat banget ngerjainnya, nah ini akal nih, paksain. Kalau semua ibadah apapun berat semua, emang kagak bener ente gitu. Diri ente dikuasai hawa nafsu doang berarti. Apa-apa gak ada gampang gitu. Saya kerjain agama apa aja gak ada gampang. Berarti ya itu hawa nafsu semua. Gak mampu ngejainin, gak sanggup, gak sanggup gitu. Hawa nafsunya ogah aja udah gitu. Ya. Kalau apa-apa nanya demen aja gitu, itu hawa nafsu. Bingung juga. Saya kalau mau sholat seneng aja, nikmat. Kalau puasa seneng. Jangan semuanya. Emang semuanya diawali dengan riya berarti. Keriaan itu yang membuat semuanya jadi kayak enteng. Karena setan selalu menghiasi udah. Ya, kok gue tahajud santai, enak, gampang. Kok gue baca Quran gampang. Kok gue sholat gampang. Kok gampang semua. Pikirin lagi, jangan-jangan ente memang sudah di hatinya udah rusak. Apaan? Udah ada keriaan, makanya semuanya menjadi nafsu kerjaan itu. Ya.
Itu berarti ini akalnya kemana udah kan gitu. Tidak bisa membackup sama sekali. Itu yang harus kita pikirin lagi. Itu kata-kata Ghazali itu, pikirin sesuatu. Contohnya apa? Kalau ada omongan orang lagi ngoreksi kita, rasanya sakit ya. Nah, yang sakit itu yang benar biasanya. Ya. Karena biasanya yang nolak siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu nggak terima. Anak hawa nafsu tuh pengennya dimanjain, nggak boleh disakitin, nggak boleh dicentil dikit, mesti dilus aja. Kalau dicentil dikit aja marah, itu nafsu. Ya, nafsu begitu kelakuannya. Dia maunya dimanjain terus. Kalau kita tidur, itu namanya nafsu dia manjain. Terus kalau bangun kita tahajud, berarti nafsu lagi dikerasin. Itu. Nah kalau kita dihinain orang, itu nafsu lagi digampar. Kalau kita, oh lu ganteng mata, nggak ada orang kayak lu dah, nah itu nafsu lagi dilus-lus. Jadi segala sesuatu yang membuat komentar orang menyakitkan, biasanya kita renungin lagi, oh jangan-jangan ini benar, nggak nerima. Biasanya nggak nerima adalah nafsu. Nafsu nggak terima tentang kejujuran orang. Kalau akal sih biasanya terima, iya sih emang gue begitu. Biasanya akal begitu. Akal itu nerimain. Kalau ada sesuatu yang merasa berat, nah itu dari nafsu. Karena nafsu nggak boleh dikata. Jadi kalau orang yang nggak boleh dikata dikit, namanya isinya nafsu doang tuh. Itu. Ini harus kita renungin diri kita. Ya, kita begitu nggak? Jangan itu orang deh. Kita nggak boleh dikata dikit. Ini kita berarti isinya nafsu doang. Ya. Soalnya apa? Ciri-ciri seorang wali suka dihina dan suka difitnah. Ada susah ya. Ya, itu. Karena mereka memang nafsunya udah hancur. Ya, kalau kita nggak boleh dihina, nggak boleh difitnah dikit, berarti kita bukan wali ya. Ya kita aja. Sampai sini aja insyaallah. Fatihah wa bihadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fa'alna hamdan yarhamul hamda wa marhamna warham walidina. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.